Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya, Felicia. Pada malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Orang yang Berbahagia. Saya ambil dari Mazmur 112 ayat 1-10. Nasnya Mazmur 112 ayat 1. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang manakah yang dianggap paling berbahagia di dunia ini? Menurut riset, orang-orang yang tinggal di Finlandia adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Mengapa mereka bisa dianggap orang-orang yang paling berbahagia? Yang pertama, negara Finlandia ini adalah negara dengan perekonomian yang stabil. Yang kedua, pendidikan anak-anak di sana maju. Yang ketiga, tingkat kejahatan di sana rendah. Yang keempat, negara ini relatif aman. Yang kelima, tingkat korupsi di sana sangat rendah. Kemudian pejabat, polisi, aparat negara dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal-hal inilah yang membuat masyarakat Finlandia merasa damai, merasa aman, merasa sejahtera, merasa tentram, dan tentu saja merasa berbahagia. Nah, pertanyaannya pada malam hari ini, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan merasa berbahagia apabila situasi baik? Apa kita merasa berbahagia di saat situasi yang menyenangkan saja? Apakah kita bisa berbahagia dalam situasi yang buruk, atau saat-saat yang mengecewakan, atau saat-saat yang menyedihkan? Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini menerangkan kepada kita mengenai orang-orang yang berbahagia. Nah, kitab Mazmur secara umum berbicara mengenai berkat Tuhan. Jadi di sini akan saya menjelaskan 3 jenis berkat Tuhan. Yang pertama, berkat universal. Berkat universal ini adalah berkat yang didapatkan oleh semua orang, yaitu berkat udara yang kita hirup setiap hari, berkat sinar matahari yang dapat kita rasakan. Yang kedua, ada berkat komunal, di mana berkat ini adalah berkat di mana yang kita dapatkan jika kita hidup rukun dengan sesama. Dan yang terakhir yaitu berkat personal. Nah, Mazmur 112 ini secara umum menjelaskan mengenai berkat personal. Apa itu berkat personal? Berkat personal adalah berkat yang diberikan kepada anak-anak pilihan Tuhan, tentu saja dengan beberapa syarat. Nah, kembali lagi ke topik mengenai orang yang berbahagia. Dari nas yang kita baca pada malam hari ini, Mazmur 112 ayat 1. Bahagia adalah orang yang takut Tuhan dan suka perintah Tuhan. Dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki hubungan, memiliki korelasi. Tidak ada orang yang takut akan Tuhan tetapi tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang suka akan kebenaran firman Tuhan, yang senang akan kebenaran firman Tuhan, ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan di sini saya akan memberikan poin penting, yaitu firman Tuhan adalah kesukaan hidupnya. Kesukaan. Di sini ada kata kesukaan. Kesukaan berarti kita melakukan secara tulus, kita melakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Oleh karena itu, saya mengambil poin firman Tuhan adalah kesukaan hidupnya. Kemudian poin yang kedua,
tingkah dan laku yang dihidupi firman Tuhan. Setelah kita suka akan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kita tentu saja harus melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mengimplementasikan, melakukan kebenaran firman itu. Kita harus menjadi berkat bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di situasi sekarang ini, di mana adanya pandemi COVID-19, di mana banyak kekhawatiran sana sini, ekonomi yang belum kunjung pulih, dan berbagai hal-hal yang mengerikan di sana, kita harus percaya bahwa semua ini terjadi atas izin Tuhan. Semua ini terjadi adalah rencana Tuhan, dan kita harus yakin ada skenario Tuhan yang indah di balik semua ini. Dan kita harus yakin, mungkin ada Bapak Ibu yang merasa sedih, merasa kecewa, merasakan duka. Kita harus yakin bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan hadir di hidup kita itu adalah pencobaan-pencobaan biasa, dan Tuhan akan memampukan kita untuk selalu untuk bisa melewati pencobaan-pencobaan ini. Nah, berdasarkan renungan hari ini, kita harus menjadi orang yang berbahagia walaupun situasi membuat kita tidak bahagia atau situasi membuat kita merasa sedih. Kenapa kita harus menjadi orang yang berbahagia? Karena kita tahu, sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Kita harus berbahagia karena Tuhan Yesus selalu menuntun kita dalam berbagai proses kehidupan kita. Nah, dari 3 poin yang saya sudah jabarkan mengenai firman Tuhan adalah kesukaan hidupnya. Yang kedua, tingkah laku yang dihidupi firman Tuhan. Dan yang ketiga, mempercayakan hidup pada Tuhan. Saya bisa menarik kesimpulan mengenai bahagia. Apa itu bahagia? Bahagia bukan karena situasi, sukacita bukan karena situasi. Bukan karena kita mendapatkan uang yang banyak, bukan karena kita memiliki harta berlimpah, bukan karena kita mendapatkan nilai bagus atau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bahagia berbicara mengenai memusatkan hati kita untuk hidup di dalam Tuhan. Kita bahagia karena kita tahu Tuhan selalu ada menuntun kita di setiap proses kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita bersedih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca lebih lanjut mengenai Mazmur 112 ayat 1-10 ini, kita bisa menemukan janji-janji Tuhan yang akan kita dapatkan apabila kita hidup berbahagia. Yang pertama, anak cucu kita akan perkasa di bumi. Yang kedua, hidup kita akan penuh dengan hikmat. Yang ketiga, kita tidak akan takut adanya kabar celaka. Kemudian hati kita akan menjadi teguh. Kemudian hidup kita akan mujur dan terus diingat orang. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan penghiburan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa bahagia bukanlah karena situasi, dan bukanlah kita tidak dapat terhindar atau kita tidak dapat terhindar dari pencobaan-pencobaan atau masalah hidup. Pencobaan-pencobaan tersebut akan selalu ada dalam kehidupan kita. Namun bagaimana kita meresponi, kita beriman kepada Tuhan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, tak ada satu hal pun di dunia ini yang memberikan kebahagiaan bagi kita. Tak ada harta yang bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita.
Mungkin bisa bahagia, namun hanya semu atau bersifat sementara. Namun kebahagiaan sejati kita dapatkan, kita peroleh apabila kita hidup dalam firman-Nya dan hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan saya aminkan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.